Senin pagi di SMA Harapan Bangsa. Suara bel berdering-nyaring, namun Bima masih tergopoh-gopoh di koridor. Seragamnya sedikit kusut dan sepatu kainnya sudah pudar. Ia terbiasa membantu ibunya berjualan sayur sejak subuh, seringkali mengorbankan waktu tidur. Rasa lelah tergambar jelas di wajahnya, namun tekad untuk menuntut ilmu tetap menyala. Bima memasuki kelas matematika yang sudah dimulai. Bu Rita, guru paling ditakuti, menghentikan penjelasan. Tatapannya tajam menusuk. Raut mukanya dipenuhi kekesalan. Seluruh pandangan siswa langsung tertuju pada Bima, menciptakan tekanan sosial yang mendalam. Jantung Bima berdegup kencang, menahan rasa malu yang mulai merayap. Bima, lagi-lagi terlambat. Seragamu juga, lihat. Apa kamu kira sekolah ini tempat main-main? Suara Bu Rita menggelegar. Dengan sikap seperti ini, bagaimana kamu mau punya masa depan? Kamu hanya akan jadi beban. Kata-kata itu menghunjam ulu hati Bima, membuatnya merasa hancur dan tak berdaya di depan teman-temannya. Bima berdiri mematung di depan kelas, kepala tertunduk dalam. Beberapa teman menahan tawa, sementara yang lain menatapnya dengan rasa kasihan bercampur ejekan. Ia merasa seolah semua mata menelanjanginya, menguliti segala kekurangan dan kemiskinannya. Setiap detik terasa seperti penyiksaan, memperdalam rasa tertindasnya. Sepulang sekolah, di tengah riuhnya pasar, Bima melihat ibunya membanting tulang mengangkat keranjang sayur. Tubuh ibunya tampak ringkih. Pemandangan itu membakar amarah di dada Bima, bercampur dengan rasa sakit dan kehancuran yang tak tertahankan akibat insiden di kelas. Ia berjanji dalam hati, ini harus berakhir. Di rumah kontrakan kecil mereka, Bima merasa sesak. Dinding kamar yang kusam seolah ikut merayakan kegelisahannya. Kata-kata pedas Bu Rita terus berputar di benaknya, menghantui setiap pikirannya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ejekan, tanpa jalan keluar. Kesedihan itu mengendap, terasa begitu nyata. Bima memandang tumpukan buku pelajaran usang miliknya. Di antara tumpukan itu, terselip sebuah buku fisika setebal kamus, hadiah dari mendiang ayahnya. Tiba-tiba, sebuah percikan tekad membara dalam dirinya. Ia harus membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragam atau status sosialnya. Malam itu, Bima meringkuk di kasurnya yang tipis, air mata membasahi bantalnya. Rasa sakit dan marah membanjiri jiwanya. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada bara api yang mulai menyala. Bara itu adalah keinginan kuat untuk bangkit, untuk membalikan keadaan, dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, Bima berjalan di koridor sekolah dengan kepala sedikit menunduk. Ia mencoba menghindari tatapan siswa lain, tidak ingin lagi merasakan tatapan merendahkan. Setiap langkah terasa berat, seolah menanggung beban seluruh ejekan yang diterimanya kemarin. Hatinya masih perih, tapi ada sesuatu yang berbeda. Merasa tertindas oleh stigma dan perkataan pedas, Bima mengepalkan tangannya di saku celana. Ia berjanji dalam hati, semua rasa malu dan sakit ini akan menjadi bahan bakar. Ia akan mengubah nasibnya, tidak dengan kekerasan atau balas dendam yang merusak, tetapi dengan cara yang paling elegan dan tak terduga. Sejak insiden itu, Bima mengubah rutinitasnya. Setiap pulang sekolah, ia langsung menuju perpustakaan daerah, bukan pulang. Ditemani deretan buku fisika dan matematika yang tebal, ia menyerap ilmu dengan rakus. Kacamata minusnya kini sering melorot, menunjukkan intensitas belajarnya yang luar biasa. Malam harinya, lampu redup di kamar Bima tetap menyala hingga larut. Ia mengerjakan soal-soal sulit, memecahkan rumus-rumus kompleks, dan mempelajari konsep-konsep tingkat lanjut. Kadang ia tertidur di meja, namun semangatnya tak pernah padam. Tekad membara untuk membuktikan diri adalah pendorong utamanya.
Pak Arif, guru fisika yang terkenal bijaksana, sering melihat Bima sendirian di perpustakaan. Ia mengamati kegigihan anak itu. Suatu sore, Pak Arif menghampiri Bima, menawarkan bimbingan tambahan dan soal-soal olimpiade yang sulit didapatkan. Tatapan percaya dari Pak Arif terasa seperti siraman air dingin di padang gersang. Awalnya Bima ragu, merasa tidak pantas menerima perhatian. Namun, ketulusan Pak Arif perlahan meluluhkan hatinya. Kepercayaan yang diberikan Pak Arif menjadi benih optimisme, menumbuhkan semangat Bima untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai melihat celah, sebuah jalan keluar dari kungkungan rasa rendah diri. Di waktu istirahat, Bima tak lagi ikut bermain bola. Ia sering terlihat duduk di pojok kantin, sibuk dengan buku-buku tebal dan pulpennya. Beberapa teman yang dulunya meremehkan mulai memperhatikan keanehan Bima. Rasa penasaran mulai muncul, perlahan menggantikan ejekan yang dulu sering mereka lontarkan. Suatu hari, Bima menemukan secarik kertas kecil di bangkunya. Pesan singkat itu berbunyi, "Jangan menyerah, kamu pasti bisa." Ia tahu itu dari Kirana, siswi cerdas yang duduk di depannya, yang selama ini diam-diam menyaksikan perjuangannya. Dukungan tak terduga itu menghangatkan hati Bima. Ia merasa tidak sendirian lagi. Bima kemudian bergabung dengan klub sains sekolah, awalnya dengan canggung. Namun ketika membahas teori-teori rumit, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Anggota klub, termasuk yang dulu memandangnya sebelah mata, terkejut dengan analisisnya yang tajam. Ia mulai mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Di bawah bimbingan intensif Pak Arif, Bima mengikuti bimbingan Olimpiade Fisika. Ia menyerap setiap materi dengan cepat, mengalahkan banyak siswa dari kelas unggulan. Rasa percaya dirinya tumbuh pesat, tidak lagi bersembunyi di balik penampilan sederhana. Api dalam dirinya kini menjadi kobaran yang terang. Beberapa kali Burita melintas di dekat Bima saat ia sibuk dengan bimbingannya. Tatapannya masih menunjukkan sedikit keraguan dan sinisme, namun Bima tak lagi gentar. Ia bahkan mengangkat kepalanya, menatap Burita dengan ketenangan. Ia tahu ia sedang dalam perjalanan menuju sesuatu yang besar. Dalam setiap rumus yang dipecahkan, dalam setiap buku yang dibaca, Bima merancang sebuah balas dendam yang elegan. Bukan dengan kata-kata kasar atau permusuhan, melainkan dengan pencapaian yang tak terbantahkan. Ia ingin semua orang melihat bukan lagi Bima yang diremehkan, melainkan Bima yang penuh potensi. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pengumuman hasil seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi. Suasana di aula sekolah sangat tegang. Para siswa dan guru berkumpul, menanti nama-nama perwakilan yang akan mengharumkan nama sekolah. Udara dipenuhi antusiasme dan sedikit kecemasan. Kepala sekolah dan para guru pembimbing berdiri di podium. Bima duduk di barisan belakang, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia menatap ke depan, mengingat setiap malam tanpa tidur, setiap ejekan yang menjadi cambuk, semua kerja kerasnya akan terbayar atau pupus hari ini. Dan perwakilan kita untuk cabang fisika yang berhasil meraih skor tertinggi di seluruh provinsi adalah Bima Aditama. Suara kepala sekolah membahana. Aula mendadak hening, lalu pecah oleh sorakan riuh. Burita yang berdiri di barisan guru terhuyung, matanya melebar tak percaya, wajahnya memucat. Bima berdiri dengan tenang, langkahnya mantap menuju podium. Senyum tipis penuh kepuasan tersungging di bibirnya. Ia melihat Kirana memberikan acungan jempol dan senyum bangga. Tatapan teman-teman yang dulu merendahkan kini penuh kekaguman. Rasanya seperti mimpi, namun ini nyata. Setelah menerima ucapan selamat dari kepala sekolah, Bima berbalik. Burita mendekat, wajahnya terlihat malu dan kaget. "Selamat Bima, saya tidak menyangka." Ucapannya terbata-bata.
Bima hanya mengangguk tanpa dendam, hanya sebuah pemahaman bahwa takdir telah membalikan keadaan. Kepala sekolah kemudian meminta Bima untuk berbagi kisah inspiratifnya di depan semua siswa. Ia menyoroti kegigihan Bima, kerja kerasnya di balik layar, dan semangatnya yang patut dicontoh. Pujian itu bukan sekedar formalitas, melainkan pengakuan tulus atas perjuangan Bima yang luar biasa. Teman-teman yang dulu tertawa kecil dan melirik Bima dengan jijik, kini menatapnya dengan rasa kagum dan sedikit penyesalan. Mereka berbisik-bisik membahas betapa salahnya mereka menilai seseorang dari penampilannya. Bima tahu tatapan mereka kini penuh hormat, bukan lagi penghinaan. Bima meraih piala dan sertifikatnya, memeluknya erat. Rasa bangga yang tak terlukiskan membanjiri hatinya. Ini bukan sekadar piala, melainkan simbol pembuktian diri, buah dari tetesan keringat dan air mata. Ia telah membuktikan bahwa kemiskinan tidak membatasi potensi. Ia kembali menatap Bu Rita. Kali ini tatapannya penuh ketenangan, tanpa secuil pun amarah. Hanya ada rasa lega dan kepuasan yang mendalam. Bu Rita menunduk, mengakui kesalahannya tanpa kata. Pembuktian Bima telah berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Balas dendam ini terasa begitu manis, sebuah kemenangan emosional yang mengikis semua luka lama. Bima tidak hanya memenangkan Olimpiade, tetapi juga memenangkan kembali martabatnya, mengubah pandangan orang lain, dan menginspirasi. Sebuah pembalasan elegan yang meninggalkan kebanggaan tak terkira di hati semua yang menyaksikan.